Akhirnya Jalal marah dengan Juda karena mengira Juda sudah berselingkuh. Jalal sudah lama sekali menginginkan seorang anak. Kami sudah menanti pewaris tahta ini. Kami begitu bahagia mendengar kehamilanmu Juda. Tapi kebenaran ini telah menghancurkan semua harapan kami. Jalal bukanlah ayah dari anak itu. Katakanlah Ratu Juda, kalau Jalal tidak pernah berhubungan denganmu. Lalu bagaimana kau bisa hamil? Katakan, siapakah ayah dari bayi itu, Ratu Juda? Kalau kau punya kesalahan ini, maka kau tidak berhak hidup di istana ini. Apalagi bagian dari keluarga Moga. Dan aku akan katakan pada dunia bahwa Ratu Juda telah tewas dari tangga kuil. Atau karena kau lompat ke danau kerajaan. Tapi tidak akan kubiarkan kau tinggal di sini, kata Hamidah. Ibu, selama ini aku hanya berpikir, hanya kau yang benar-benar mengerti aku. Tapi pertanyaanmu itu telah membuktikan padaku bahwa aku salah. Kau bertanya padaku, siapakah ayah salon anakku? Sahut Juda. Iya, itu yang ingin aku ketahui. Karena anakku tidak pernah berbohong untuk sesuatu yang serius. Untuk apa dia berkata bahwa dia tidak pernah berhubungan denganmu? Tegas Ratu Hamidah. Kemudian Jalal datang dan mengakui bahwa dia pernah berhubungan dengan Ratu Juda. Bibinya berkata, maafkan aku Jalal, aku rasa kau hanya membela Ratu Juda dan untuk melindungi Ratu Juda. Karena kalau kau ada hubungan dengan Ratu Juda, lalu kenapa kau ada keraguan tentang anak itu? Jalal pun menjawab, aku ragu kalau seseorang bisa hamil tanpa berhubungan. Jadi aku berpikir Ratu Juda berhubungan dengan orang lain. Tapi sekarang aku yakin kalau akulah ayah dari bayi itu. Mendengar itu, Juda menjadi geram karena Jalal menjadi pelin-pelan. Karena sebenarnya itu Jalal mengaku tidak berhubungan badan dengannya. Kini malah mengaku kalau itu adalah bayinya. Katakan yang jelas, apa maumu, tujuanmu? Apakah ini hanya permainan bagimu? Aku benci padamu sejak aku menikah denganmu. Aku benci malam di mana aku diperlakukan seperti ini. Aku benci bayi ini yang ada di kandunganku gara-gara dirimu. Kata bukan hanya Juda yang marah, Hamidah pun marah dengan Jalal. Hamidah mengaku malu dengan Juda, gara-gara sudah menuduh Juda selingkuh. Jalal pun berdalih hanya khawatir jika Juda berselingkuh. Dengan perasaannya menyesal dan malu, Ratu Hamidah memohon kepada Juda agar ia mau memaafkannya dan menghukumnya. Tapi Juda tidak marah dengan Hamidah. Ia mengaku hanya membenci Jalal karena suaminya itu tidak menghargai kehormatan, kesucian, dan hak wanita. Kemudian Juda dan Hamidah saling berpelukan. Ratu Salimah menemui Ratu Juda dan memberikan sirup jus mawar yang sudah dicampur obat yang diberikan oleh tabib. Di kamarnya Ratu Salimah melamun. Kemudian anaknya Rahim datang menemuinya dan meminta ibunya untuk meminum obat. Kemudian Ruqayyah datang menemui Ratu Salimah, membicarakan kebiasaan raja yang berubah terus, dan kenapa raja bisa bicara hal yang penting dengan Ratu Salimah. Masuki ruang sidang, para menteri berdiri menyambutnya dan memberikan salam. Adkan mengatakan kalau ada pesan dari Munim Khan. Isi pesan itu adalah bahwa senjata dan harta di Kabul telah disita dan telah dikirim ke Agra. Munim Khan meminta izin untuk tinggal lebih lama di Kabul. Jalal mengizinkan. Jalal berkata, kalau Munim Khan telah berjasa besar menghancurkan pemberontakan Abul Mali iparnya. Karena itu, begitu ia kembali ke Agra, nanti ia akan diangkat menjadi kepala menteri. Semua orang saling pandang. Sidang selesai, Jalal meninggalkan sidang. Sedang berdiri di teras bersama Moti. Ia terlihat kedinginan. Moti menutupi tubuh Juda dengan syal. Salimah datang dengan memakai syal juga. Salimah berkata, Ratu Juda, kau sedang menikmati musim dingin di Agra. Ini musim dingin pertamamu di Agra. Pelan-pelan, kau akan terbiasa dengan cuaca ini. Salimah datang membawakan beberapa gulung benang untuk Juda, karena ia menduga Juda suka menjahit. Namun Juda seperti tidak tertarik. Salimah juga berkata kalau dia sedang membaca puisi Syekh Qurban yang indah dan bertanya apakah Juda ingin mendengarnya.
Juda juga tidak tertarik. Salimah mengerti, ia hanya ingin menghibur Juda agar melupakan kesedihannya. Juda mempersilahkan Salimah duduk. Moti meninggalkan mereka. Salimah menatap Juda yang terlihat gelisah. Salimah berkata dalam hati, sepertinya obat yang diberikan tabib sudah mulai bereaksi. Juda dan Salimah duduk di sofa saling berhadapan. Juda terlihat menahan sesuatu. Salimah bertanya, kenapa Ratu Juda? Kau merasa mual? Juda menjawab, tidak, namun aku tidak tenang. Juda meminta Salimah agar jangan salah paham. Ia akan dengarkan puisi Salimah lain kali. Salimah tersenyum dan berkata, aku mengerti apa yang kau rasakan, Ratu Juda. Sebagai kakakmu, boleh aku beri nasihat? Juda mengangguk. Salimah berkata, kalau selalu ada hikmah di balik masa sulit, dan masa sulit akan segera berlalu. Juda menyahut, masa sulit akan berlalu, namun akan meninggalkan bekas dan luka selamanya. Kau tidak tahu yang dilakukan raja padaku. Ia mengejekku di depan ibunya. Ia tidak menghormati aku. Salimah mengatakan, kalau semua itu tergantung persepsi. Menurutmu raja telah menghinamu, namun bagiku ia hanya melindungi kehormatanmu. Ia tidak mau ada yang menyalahkan dirimu. Itu alasan ia berkata seperti itu di depan ibunya. Raja telah habiskan banyak waktu bersamamu. Raja tidak mau kau merasa rendah. Itu sebabnya raja merendahkan dirinya. Kalian berdua memiliki pertanyaan yang sama. Kalian berdua menanyakan, bagaimana kau bisa hamil? Raja memastikan itu di depan ibunya, agar kau tidak dianggap salah. Kemudian juga berkata, meskipun tujuannya baik, namun tetap caranya tidak bisa diterima. Kalau niatnya baik, ia akan memastikan untuk tidak menyakiti siapapun. Salimah dengan bijak berkata, aku mengerti perasaanmu, Ratu Juda. Kalau kau di posisi raja, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bilang kau salah, namun tidak adil juga kalau kau salahkan raja. Mungkin saja pendapat kalian berdua benar. Juda menatap Salimah tak mengerti. Bagaimana mungkin dua orang bisa benar? Salimah kemudian bercerita tentang 5 orang buta yang berdiri di depan gajah. Masing-masing mereka memegang bagian tubuh yang berbeda. Karena itu mereka mengatakan kalau gajah adalah seperti bagian tubuh yang mereka pegang. Orang buta yang memegang telinga akan berkata kalau gajah itu lebar seperti tampah. Yang memegang ekor akan berbeda pendapatnya dengan yang memegang kaki. Begitu seterusnya. Padahal pendapat kelima orang buta itu semuanya salah, namun tidak bisa dianggap salah. Lalu kata Salimah, dalam situasi ini, menurutku kau dan raja benar. Dengarkan saranku dan berhentilah khawatirkan masalah ini. Buka pikiranmu dan tunggu waktu menjalankan perannya. Dan kalian berdua akan temukan jawaban dari pertanyaan kalian. Seorang